Ini bentar lagi jam 8, ya, seperti biasanya, Jumat malam kita ketemu di Awesome, obrolan sehat mental. Dan kali ini episode awesome-nya adalah toxic positivity. Itu tema obrolannya sama Nago, ya, psikolog handal. Halo, Hai bro, selamat malam Paduka. malam Dasar. leader Nago. Apa kabar? Oh, baik, luar biasa. Gantian kamu nanya aku. Oh ya, apa kabarnya Mas Haji? Luar biasa dahsyat menggelegar. Suaraku jelas, bro. Jelas sih Mas, jelas. Kalau aku Gambar juga gimana? jelas ya. Gambar jelas juga. Ya, kalau suaramu, gambarmu juga jelas. Tapi nggak tahu sih kalau soal nasib ya. Nasib itu kan kadang nggak jelas sih ya, nasib kita ya. Diterawang Perlu dong, diterawang. diramal. Ya. Kayak gini kita ngomongin soal temanya adalah toxic positivity, bro. Oke, siap. Ya. Hmm. Sebenarnya apa sih itu, bro, toxic positivity menurutmu? Em, jadi gini sih, ya Hmm. di dunia psikologi itu banyak banget ya istilah-istilah sok keren gitu ya. Istilah baru ada aja. Buat orang buat-buat gitu. Iya, Biar iya. seru aja gitu. Salah satunya Iya. kan banyak ya kita dengar ada namanya quarter life crisis, lalu Ya. toxic relationship. Nah, salah satunya ini ya mungkin ini fenomena psikologi atau istilah psikologi yang lagi beken yaitu namanya Hmm. toxic positivity. Muncul yang namanya toxic positivity mungkin untuk ke arah yang diri sendiri dulu gitu. Ke Ya. arah yang kita rasakan, yang ke arah yang gue nggak bener nih kalau selama-lamanya negatif gitu. Jadi kalau boleh aku sampaikan apa yang aku tangkap dari penjelasanmu adalah Mhm, toxic positivity itu ketika kita berusaha lari dari kenyataan negatif, ya, dan mhm, mhm, kita mhm. terlalu ingin meraih, menggapai, mendapatkan yang positif. Betul begitu ya, bro ya? Betul Mas, betul. Dan tadi aku pakai kata kenyataan karena gimana pun juga kenyataan itu akan menyajikan atau akan menemukan kita bukan hanya yang positif tapi yang negatif. Mhm, betul. Heeh. Dampaknya apa, bro? Kalau seandainya kita terus-terusan terpapar toxic positivity, entah itu kita sendiri yang mengarahkan toxic positivity untuk diri kita sendiri Mhm. atau orang lain yang menyampaikan itu ke kita gitu. Jadi gini, kalau aku biasanya sering bilang, dunia ini kan sebenarnya ya gitu-gitu aja sih ya. Kenyataannya sebenarnya gitu-gitu aja gitu. Ya, Ya ada ya, positif, ada negatif gitu. ya. Tapi dengan kenyataan yang gitu-gitu aja, kita manusia Hmm. ini pertama selalu melihat hal yang negatif dulu. Karena kita berusaha untuk mencari istilahnya mungkin potensi-potensi ancaman yang bisa dapat mengganggu mungkin kesejahteraan kita ataupun ya kehidupan kita secara umum. Hmm. Makanya kan kita selalu ya kayak misalkan yang dokter Andreas bilang sering Hmm. overthinking. Kita Hmm. mikirin ada skenario apa, ancaman apa, potensi Hmm. hal yang mengancam diri kita seperti apa, kita akan lebih mencari untuk ancaman yang negatif terlebih dahulu. Negatif. Ya. Hmm. Mhm. Oke. Lalu karena itu cukup membebani kita mulai merasa itu membuat kita down, membuat kita nggak bergerak kemana-mana, kita memaksa diri kita untuk segera positif. Kita mengincar kebahagiaan, kita memegang suatu kesenangan yang kita anggap kita bisa pegang terus, tapi kita nggak sadar bahwa itu juga salah satu bentuk lari dari kenyataan gitu. Hmm. Di mana kita berusaha untuk melihat terlalu banyak negatif itu juga tidak sesuai dengan kenyataan, sibuk-sibuk mencari hal positif, itu juga Hmm. lari dari kenyataan gitu. Nah, berbahayanya gimana adalah berbahaya ketika satu, kita itu nggak menyadari ada hal negatif dalam diri kita yang belum diselesaikan. Hmm. Kedua, ekspektasi terhadap hal positif akan lebih menjatuhkan kita suatu saat nanti ketika hal negatif itu tidak terelakkan lagi gitu. Hmm. Karena kayak yang saya bilang ya dunia ya gini-gini aja, ada positif, ada negatif. Tapi semakin kita mengincar yang positif, suatu saat ilusi itu akan runtuh dan kita menemukan banyak negatif yang selama ini memang sudah ada di sana gitu. Hmm. Biar lebih jelas kita memahaminya lewat contoh. Gagal adalah sukses yang tertunda. Hmm, ya. Ya. Oke, oke. Ya kan? Atau usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya. Uh-huh. Ya.
setiap masalah ada solusinya. Lalu dengan terlalu memegang prinsip yang toxic positivity, yaitu adalah gagal adalah sukses yang tertunda, maka aku akan terus mencoba menerbitkan buku. Padahal ada kemungkinan kenyataan bahwa ya tetap aja terus gagal kan? Iya, betul. Ya kan? Bukan berarti sukses yang tertunda itu akan aku dapatkan beberapa bulan lagi atau beberapa tahun lagi atau mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, tapi memang ada kemungkinan ya gagal selamanya, tidak sukses, tidak kan? Ya, kalau menurutku gini, jadi ketika kita ngomongin tentang masalah mungkin kesehatan mental atau kesejahteraan psikologis, sebenarnya satu prinsip itu tidak akan cocok untuk semua orang gitu kan. Setiap orang memiliki pendekatannya masing-masing, setiap orang memiliki cara terbaik untuk mengcounter pendekatan itu supaya dia lebih berkembang gitu. Contohnya gini, aku paling sering mengatakan ke klienku mungkin kita perlu berhenti melakukan persiapan. Kebanyakan orang yang datang ke psikolog itu adalah orang-orang yang cukup memiliki kecemasan dalam dirinya gitu kan. Iya. Dia overthinking, dia memiliki banyak kekhawatiran, di mana dia mungkin di berbagai tantangan dalam dirinya itu dia sering mencoba melakukan persiapan macam-macam gitu. Supaya besok itu sempurna, supaya besok itu berjalan dengan lancar gitu. Nah, untuk orang-orang yang seperti itu, kata-kata berhenti melakukan persiapan itu merupakan kata yang tepat. Karena ya, mau nggak mau orangnya pasti sudah melakukan persiapan gitu. Sekarang yang perlu dilakukan, bisa nggak kamu berhenti dan coba terima bagaimanapun juga hasilnya besok gitu. Tapi untuk orang-orang yang dari awal nggak punya perencanaan dalam hidupnya, ya berhenti melakukan persiapan tuh hal yang buruk buat dia gitu. Karena dia yang harus dia lakukan adalah untuk mulai melakukan persiapan gitu. Nah, begitu pula sekarang juga dengan kasusnya yang buku ini gitu. Kalau dia memang orangnya yang sudah cukup aware sama kegagalannya, dia juga cukup reflektif terhadap evaluasi dari setiap kegagalannya, maka mungkin tepat kita bilang ke dia kalau kegagalan dia tuh ya mungkin sukses yang tertunda, atau mungkin suatu saat usahanya dia akan memberikan hasil gitu. Tapi untuk sebagian orang yang mungkin mindset-nya kita selalu mengarah ke positif terus-menerus, tanpa melihat bahwa hal negatif ini juga memiliki suatu pembelajaran di dalamnya, ya kata-kata gagal adalah sukses yang tertunda, itu bukan merupakan suatu hal yang tepat gitu. Karena dia akan merasa mencoba lagi akan mengubah hasil yang sama sekali tidak diikuti dengan perubahan perilakunya dia, kayak gitu. Jadi positif itu tidak sepenuhnya baik, negatif tidak sepenuhnya buruk. Ya, mungkin kayak gitu bisa dibilang gitu. Ya kan? Kita lari terus-menerus ke positif, gitu, sehingga terjebak toxic positivity karena kita terlalu menyanjung positif. Kita berpikir bahwa positif itu sepenuhnya baik, dan negatif itu sepenuhnya buruk, gitu kan? Nah, ya, benar-benar. Ya. Jadi gini biasanya, anggaplah pakai contoh kasus ya Mas ya, mungkin biar lebih mudah dipahami gitu. Ya. Misalkan seorang anak perempuan gitu kan, baru putus cinta gitu. Mungkin pengalaman negatif, perasaan negatif, yang mungkin bisa menghantui dia selama berapa minggu, berapa bulan gitu. Atau mungkin berapa tahun gitu kan. Cuma yang menjadi problem ketika kita ngomongin soal toxic positivity adalah, satu, dia ingin segera kabur dari sana, kabur dari perasaan negatif itu. Dua, ya mungkin orang di sekitar juga ingin menyuruh dia segera kabur dari perasaan itu gitu. Misalkan nih orang tua atau keluarga gitu, kamu kok di rumah terus gitu, kamu kok masih aja mikirin dia gitu. Kenapa nggak kamu bisa akan cari pasangan baru, terus kenalan sama orang baru, masih banyak hal yang bagus di dunia ini dan lainnya gitu. Kadang kita nggak sadar kalau keantian kita sama hal negatif ini bukan cuma untuk diri kita, tapi di diri orang lain gitu. Mungkin si ibu yang melihat anaknya negatif, mulai merasakan hal yang nggak nyaman juga. Aku bukan sebagai ibu yang baik karena anakku kayak gini. Kenapa di rumah ini ada vibe negatif gitu. Jadi dia toxic positif itu bisa berasal juga dari orang di sekitar kita yang mungkin istilahnya mendorong kita untuk buru-buru keluar dari perasaan itu gitu. Nah, sementara bagaimana cara kita untuk menanggulangi perasaan itu, sebenarnya ya kita berusaha memahami bahwa perasaan itu, semua jenis perasaan itu hanyalah sinyal gitu.
sinyal yang muncul dari situasi tertentu gitu. Kalau aku Hmm. biasanya misalkan nih seseorang merasa sedih, itu berarti Hmm. dia mengalami situasi yang membuat dia merasa kehilangan gitu. Nah, dari Hmm. situ kita explore kehilangan itu kehilangan apa yang membuat dia bisa sedown ini, yang membuat Hmm. dia bisa terpukul seperti ini. Jadi, dengan melihat emosi itu sebagai sinyal, lalu kita berusaha untuk mungkin menganalisis atau memahami dan menghayati proses yang terjadi sehingga sinyal itu muncul, kita bisa dapat memahami lebih banyak untuk diri kita sendiri gitu. Kita bisa mengenali Hmm. diri kita lebih dalam, kita bisa Hmm. lebih Hmm. ya mengembangkan diri kita. Oh, berarti ke depannya aku ternyata orang yang merasa bahwa atribut A dalam pasangan itu suatu hal yang penting. Makanya kehilangan orang seperti dia bisa membuat aku merasa terpukul gitu. Jadi Hmm. kalau aku biasanya lebih fokus ke menggunakan situasi itu untuk memahami kepribadian kita sendiri, dan Hmm. ketika kita paham core-nya apa, lama-kelamaan ya emosi itu juga akan hilang sendirinya dengan mungkin batasan ataupun takaran seberapa penting emosi itu tertentu gitu. Jadi Hmm. ya, yang penting bagaimana kita bisa memahami hal ini, pengalaman ini, dan bagaimana itu bisa kita gunakan untuk mengembangkan diri kita suatu saat nanti gitu. Apakah Ya. kalau memang negatif ya kita ekspresikan negatif, kalau memang positif ya juga silakan untuk berekspresi secara positif gitu. Karena kadang-kadang ini mungkin bukan toxic positivity ya, tapi kadang-kadang orang juga suka terjebak di arah negativity gitu kan. Hmm. Kadang-kadang bergumul di hal yang negatif tuh bisa juga membuat kita merasa nyaman sehingga kita nggak mau mengakui kalau mungkin sesekali kita juga bisa merasakan hal yang positif. Itu yang membuat Ya. orang mungkin terjerumus ke dalam ya lingkaran berpikir negatif mulu kayak gitu. Hmm. Tadi juga ada satu pernyataan atau kamu cerita soal contoh tadi yang orang lain tadi diwakilkan oleh orang tua atau Mhm, ibu atau bapak yang memberikan saran kepada anaknya untuk segera keluar dari posisi atau mhm, situasi negatifnya. Ternyata si orang tersebut pun sebenarnya juga tidak nyaman dengan mhm, negatif vibes itu ya yang dia rasa gitu sehingga itu terus terrealisasi dengan ngomong ya dengan mhm. perkataan ke orang yang itu bisa jadi toxic positivity gitu buat orang tersebut. Ya, bisa jadi dianggap toxic positivity sama orang itu gitu kan. Iya, iya. Dia anggap Nih, benar sekali. Ujungnya sebenarnya pada akhirnya itu kan negatif positif itu sendiri kan yang bikin rumit kan, Bro. iya sih sebenarnya. Judgment positif dan negatif itu sendiri yang menjadi masalah sebenarnya kan. Nah, jadi gini, kalau aku ngomongin tentang konten ke followers dan lainnya, selalu aku bilang, ini jangan digunakan untuk menyerang lingkungan kamu gitu. Ini Ya, digunakan untuk menyerang diri sendiri gitu kan. ya, Jadi ya, kalau ya, misalkan ya, nih buat teman-teman yang dengar ini, nanti ya, tolong jangan bilang ke orang tuanya kalian toxic positif gitu. ya, Sekarang kita sampai di masa di mana cukup ngomong ya udah semangat yuk, itu tuh sudah kamu toxic positif banget ya kayak gitu. ya, ya, Makanya ya, harus ya, ya. bahaya ini, harus hati-hati ini. Benar, benar. Jadi apa yang kita pelajari itu sebaiknya buat ngaca dulu gitu, ya kan, Bro ya, ya Ya kan. betul. Sebelum menunjuk orang lain ya, ya Mhm, sebaiknya ngaca dulu. Menurutmu apakah salah, Bro, kalau seandainya ini kita ketika ada emosi negatif, mhm. terus kita berusaha untuk positif? Menurutku kembali ya, kadang sih aku juga merasa mungkin ini yang dibilang perlu keseimbangan gitu ya. Kalau dulu awalnya ya, aku benar-benar menganut kayak toxic positivity itu buruk dan aku harus menganalisis semua emosi atau perasaan negatif yang aku miliki. Ini aku ketika merefleksikan diri sendiri ya, bukan ke klien Ya. misalkan. Setiap emosi negatifnya aku coba pelajari, aku coba pelajari, tapi ternyata ya lelah juga sih sebenarnya untuk terus-menerus kayak gitu. Ada waktunya di mana kita mencoba untuk menutup mata dan mengalihkan diri ke hal yang positif untuk ya sekedar meningkatkan mood kita gitu. Karena kita tahu mungkin Hmm. beberapa hal pasti bisa membuat kita positif gitu. Mungkin nonton TV atau mungkin ngikutin misalkan ceramah-ceramah di YouTube ataupun di Hmm. mana. Mungkin kalau
religius bisa mendengarkan petua-petua pendetanya atau siapanya gitu. Bagaimana untuk kita bisa positif, seminar motivasi. Jadi kadang memang ketika kita terlalu lelah untuk juga mengupas kenegatifan dalam diri dan mencoba memahami untuk segera menemukan penyelesaian atau makna di baliknya ya, sesekali menutup mata dan mencoba positif itu ada bagusnya juga sih sebenarnya. Karena kita bisa beristirahat dari sana gitu. Jadi ya mungkin toxic positivity ada positifnya juga. Atau positif deh, nggak usah toxic positivity, ntar tambah beban. Kadang-kadang mendorong kita, ayo coba semangat yuk dikit, atau positif yuk dikit, itu juga ada bagusnya juga, asal itu tidak membuat kita kabur dan membuat kita tidak merasa tertuntut gitu. Mungkin yang membuat kata toxic itu adalah kata tertuntut sih. Dimana kita lagi pengen merasakan negatif, tapi dituntut oleh orang untuk segera positif, itu buruk. Tapi kalau kita sendiri merasa kita sedang negatif dan kayaknya aku butuh suatu hal yang positif dari dalam diri kita, itu mungkin bukan toxic positivity gitu. Netizen sebagian lah ya, bukan semuanya itu kan ngomongin soal toxic positivity itu, misal aku sedang sedih terus ada temenku yang tiba-tiba, Ji, bersyukur dong gitu ya, jangan sedih gitu. Atau kalau pas aku mengalami satu hal yang nggak sesuai keinginanku, terus ada temenku yang langsung ngomong, ya happy lah Ji gitu kan. Itu adalah sesuatu yang terus aku labelin sebagai toxic positivity kan. Itulah yang menjadi pemikiran sebagai netizen seperti itu. Toxic positivity itu muncul dari kondisi itu tadi. Nah, tadi kamu sempat menyampaikan kalau di kondisi konseling ya, sebaiknya itu adalah hal yang perlu dihindari. Langsung segera menarik si klien, menarik si pasien ini untuk berpindah ke kondisi emosi yang kita inginkan gitu. Nah, kalau sebagai orang awam, teman-teman di sini, kalau saudaranya, temennya sedang sedih, sedang curhat, habis patah hati, habis diputus, apa yang sebaiknya kita lakukan sebenarnya, bro? Supaya nggak terus toxic positivity. Oke. Mungkin kita harus lihat dulu kita ngomong itu untuk siapa gitu. Apakah untuk membantu dia memproses pengalaman sedih itu, atau untuk diri kita sendiri, karena kita nggak tahan melihat dia mengalami pengalaman itu gitu. Karena banyak orang ngomong untuk diri sendiri gitu kan. Misalkan kayak tadi kita bilang, kita nggak tahan lihat teman kita negatif hanya karena putus cinta misalkan. Di satu sisi mungkin kita punya pengalaman bahwa hubungan cinta kita baik-baik aja, jadi kita bisa gampang ngomong untuk dia cepat move on, atau kita juga sudah pernah merasakan hal yang sama dan kita merasa itu bisa dilewati, kita cepat-cepat bilang dia suruh move on. Mungkin pertama kita harus melihat bahwa sebelum kita ngomong tuh untuk siapa? Untuk kita atau untuk dia gitu. Yang kedua, kalau misalkan memang dia terlihat mungkin butuh sedikit hal yang positif, dia juga merasakan, mungkin ya dia ngomong ya, aku capek ini kayak gini-gini, terus kayaknya pengen suatu hal yang beda, ya mungkin di saat sana kamu bilang, yuk kita coba yuk, gini yuk, nggak usah mikirin itu dulu, gitu. Itu suatu hal yang bagus, gitu. Jadi, selain satu, kamu memperhatikan apakah ucapanmu itu untuk dirimu atau untuk diri dia, kedua, dengan kamu sudah melakukan langkah yang pertama, kamu juga bisa melihat apa yang benar-benar dia butuhkan saat itu, gitu. Dan fungsi kita hanyalah untuk memfasilitasi, mengkonfirmasi yang mana yang dia benar-benar rasakan gitu. Kalau misalkan kamu bilang, aduh jangan yang kayak negatif terus, ayo coba lihat positive thinking gitu. Itu biasanya toxic positif gitu. Tapi kalau dia misalkan nih lagi ngomong negatif-negatif, terus dia tiba-tiba bilang, ya tapi mantanku ini juga ada satu hal yang aku nggak srek sih gitu. Lalu kamu bilang, oh jadi ternyata ada sisi positifnya juga ya di permasalahan ini. Itu nggak apa-apa. Karena dia sudah menunjukkan hal-hal seperti itu gitu kan. Jadi memang si temanmu ini sudah mulai menunjukkan ada satu sudut pandang yang berubah, kamu ya mengkonfirmasi itu gitu. Bukan memaksakan positifnya, tapi mengkonfirmasi positif yang ada dalam diri dia. Gitu. Dan yang terakhir sih, mungkin yang ini penting diserap oleh kamu yang pengen menolong temanmu atau konselor atau psikolog, tanggung jawab perasaan dia tuh bukan tanggung jawab kamu. Dan kalau dia nggak berhasil happy, itu nggak mengurangi nilaimu juga sebagai teman atau sebagai psikolog gitu. Ini yang mungkin dulu aku juga struggle ya. Aku dulu merasa kalau klien tuh nggak puas ketemu aku langsung mengevaluasi diriku sendiri habis-habisan gitu.
Padahal mungkin ada orang yang dengan konseling lebih lega, ada orang yang dengan konseling mulai menemukan masalah yang selama ini dia hindari dan lebih terpuruk gitu sebenarnya. Tapi terpuruk yang mungkin memang perlu segera dihadapi gitu. Jadi kita perlu membatasi di mana kita menolong dan menemani dia, tapi tidak sampai bertanggung jawab untuk masalah dia sedang hadapi gitu. Oke. Ini kemampuan yang sangat tidak mudah buat kita semua ya, terutama buat teman-teman yang tidak mempelajari psikologi ya bro ya. Karena kan seperti yang kamu bilang tadi, langkah pertama saja itu adalah sebuah skill atau sebuah kepekaan pada diri kita sendiri. Kita menyampaikan saran, nasihat apapun itu lebih untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain, untuk teman yang kita bantu itu gitu ya. Itu kan poin pertama ya yang kamu sampaikan. Nah, kalau yang poin kedua, batas aku menangkap adalah kalau emosi teman kita yang kita bantu itu kita patahin, itu adalah toxic positivity ya. Jadi kayak dia menceritakan hal-hal negatif mantannya, seperti kamu ambil contoh tadi, terus kita langsung ngomong positive thinking aja gitu. Itu ada sesuatu yang bisa jadi itu toxic. Tapi kalau teman kita yang kita bantu ini dia sendiri yang ngomong bahwa selain negatifnya ternyata mantanku ini ada sisi positifnya, lalu kita memberikan semacam pembenaran, konfirmasi, tepat sekali konfirmasi, itu malah bukan toksik kan, itu semacam kita menari saja gitu kan, menari mengikuti gerakan emosi. Jadi kita sambut kira-kira apa yang sudah muncul dari dalam diri dia gitu. Jadi dan misalkan negatif terus ada sisi positifnya, kita konfirmasi, jadi benar nih, ada sisi positifnya juga ya ternyata gitu. Jadi kita mungkin kayak menyambut, menari, ya mungkin kayak kata Mas Haji bilang, dan nggak segera mematahkan atau membanting apa yang dia sedang rasakan kayak gitu. Ya itu poin yang perlu kita garis bawah, itu menarik sekali, bahwa mematahkan arus emosi atau emosi yang sedang berkembang lalu kita patahin itu berisiko toksik ya. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab emosi setiap orang itu adalah di tangan dirinya sendiri, bukan di tangan kita gitu kan. Iya, betul. Kelihatannya tren toxic positivity ini pun juga menjadi toxic ya bro. Maksudnya coba. maksudnya contohnya aku sedang sedih gitu. Lalu ada temanku yang mengajak aku untuk positif gitu. Ya. Dari ungkapan-ungkapannya dia, dari sarannya dia, ngajak aku untuk positif. Tapi karena sekarang ini baru rame toxic positivity, maka aku pun dengan tergesa-gesa ngejudge saran nasihat dari temanku itu yang sebenarnya baik, itu sebagai toxic positivity. Padahal bisa jadi ungkapan toxic positivity yang aku sampaikan itu hanya sebagai pembenaran bahwa aku sebenarnya ya malas aja gitu, tidak mau berubah. Ya kan? Jadi kalau dikit-dikit toxic positivity, bukankah itu sikap yang toxic juga? Ya, mungkin itu toxic negativity berarti ya, toxic negativity. Bulat aja ya. Bulat aja. Mungkin apa ya istilahnya, mungkin jargon-jargon psikologi atau tips-tips psikologi itu kalau nggak 100% ya 0% sama sekali gitu. Jadi toxic positif itu salah, atau enggak misalkan kebalikannya yang kayak tadi Mas Haji rasakan gitu. Kadang kita suka berlindung di tameng toxic positivity, padahal mungkin kita sendiri yang malas mengakui kalau dunia ini suatu saat akan positif juga, dan kita merasa kalau kita di sisi negatif terus-menerus itu bisa membuat kita nyaman, dan kita bisa bebas menyalahkan orang yang mungkin tujuannya adalah untuk membuat kita konfirmasi bahwa sebenarnya masih ada sisi positif dalam diri kita gitu. Jadi ya repot sih kalau ketemu orang kayak itu, sih repot sih Mas ya. Mau diapain ya udahlah. Ya kamu mau negatif ya silakan aja kalau gitu. Tapi kalau di kayak gituin terus, kadang-kadang juga mungkin dia sebenarnya pengen gitu. Jadi sulit ya memang tarik ulur dengan diri kita yang kita sedang berada dalam posisi yang negatif gitu. Kadang orang yang datang positif dengan maksud yang baik dan nggak terlalu tahu apa-apa gitu, terus kita tiba-tiba marahi dengan istilah toxic positivity, membuat dia bingung sendiri dan dia jadinya mundur sendiri gitu. Padahal mungkin company dari dia, pertemanan dari dia suatu hal yang kita butuhkan. Makanya ini bukan masalah
apakah toxic positivity atau toxic negativity, tapi masalah yang mana perasaan yang kita sedang rasakan. Kalau kamu memang terbantu dengan dia ngomong sedikit positif itu Hmm. ya, kenapa nggak kita ikuti? Kenapa kita harus tetap Hmm. nyaman dengan negatif kita gitu loh? Hmm. Hmm. Ya, ya. Kalau seandainya kita sudah terlalu banyak terpapar toxic positivity, terutama dari diri kita sendiri ya, toxic positivity yang kita berikan ke diri kita sendiri, Hmm. apa yang perlu kita lakukan untuk mengurai hal itu? Sesimpelnya sih mengekspos diri atau memaparkan diri dengan negativity gitu sih. Jadi Gimana itu bro? Berarti dengan sengaja, dengan sengaja, sengaja negatif gitu ya. dengan Sesimpelnya sih, ini kayaknya dulu aku pernah nge-tweet yang itu ngejokes kan ya. Awalnya aku bilang, ya ini ya, tapi itu toxic. rame kelihatannya itu. Iya, Ya. ini gara-gara orang ngomong toxic positivity, gimana kalau kita ngomong healthy negativity gitu. Itu istilah yang aku asal buat aja sebenarnya karena udah muak dengan berbagai istilah psikologi gitu. Ya. Oh, gagal lagi ya, ya udahlah gitu. Oh, masih aja kayak gini nggak naik-naik, misalkan jabatannya ya mau gimana lagi gitu. Hidup ini Ya berita memang seperti ya ini memang ya kan? gitu gitu. Jadi ini bukan masalah peristiwa hidup yang positif atau negatif yang terus-menerus berubah, enggak. Ini tentang masalah sikap kita yang kapan kita mau menyadari kalau hidup ini ya bakal kayak gini terus gitu. Negatif ya negatif, nggak perlu dipaksa positif. Positif ya positif, nggak perlu dipaksa negatif gitu. Hmm. Nah, jadi cara untuk kita yang mungkin terpapar dengan terlalu banyak toxic positivity ya, ya kenapa nggak kita mulai embracing negativity gitu, dengan embracing menerima ya, bukan mencari ya, menerima kalau ada negativity yang muncul. Kalau Ya. kalian merasa ada teman kalian yang toxic positivity ke kalian, anggaplah tuh sebagai negativity. Ya, orang juga punya pendapat nggak bisa diubah, ya mau gimana lagi gitu. Temenku memang kayak gitu ya, ya udah gitu. Jadi bisa daripada kalian menyodorkan rekaman IG live ini di YouTube ke temanmu yang toxic positivity, mending kalian coba refleksikan ya, ya mungkin memang ada hal negatif seperti itu di dunia ini yang mau nggak mau kita harus terima gitu. Jadi kenyataan hidup ini bukan hanya serba positif, tapi memang kenyataan hidup ini sepaket ya, positif Sepakat. dan negatif. Ya, nggak tahu ini juga muncul spontan di pikiranku. Perlu aku tanyakan ke kamu, kelihatannya Oke. bakal seru. Jadi misal gini bro, aku lihat ya, sebatas aku melihat itu manusia cenderung kalau mengalami kegagalan, berpikir bahwa oh ini godaan setan gitu. Bukan kegagalan lah, misal melakukan kesalahan gitu. Ini karena ada godaan setan gitu. Tapi sebaliknya, kalau melakukan hal baik atau berhasil sukses, itu terus bikin seminar, terus ngomong bahwa terus berkat ngomong bahwa usaha ini saya gitu. iya berkat usaha saya. Ini gimana menurutmu? Padahal kan sebenarnya ya hidup ini memang begitu gitu. Maksudnya bukannya terus ketika gagal, ketika melakukan kesalahan terus menyalahkan setan, tapi ya bisa jadi itu karena kebodohan kita sendiri gitu. Begitu Iya, pula benar. kalau sukses, kalau melakukan kebaikan, bisa jadi ya itu hanya nasib gitu. Tapi kan nggak keren ya seminar Nggak keren, motivasi gitu. Seminar motivasi, bagaimana kunci kesuksesan? Ya nasib. Kayaknya aku dari beberapa kali dengar seminar motivasi ya, ikut gitu ya, kan banyak yang ngomongin tentang masalah usaha sendiri dan lainnya gitu. Iya. Tapi ada temanku yang peneliti kemudian memberikan aku sebuah jurnal kayak, memang ekonomi di Indonesia ini beberapa puluh terakhir ini memang naik habis-habisan gitu. Jadi ya, bukan karena dia satu orang mengubah ini semuanya untuk pencapaian diri dia, tapi ya mungkin kesejahteraan bangsa kita meningkat, hidup lebih mudah saat ini, akses lebih gampang, itu yang membantu kita bisa mencapai saat ini gitu. Jadi bukan cuma karena kamu aja gitu, tapi itu sama sekali tidak menarik kan. Kalau sudah sukses kita nggak ada bilang ini berkat negara kita, ini berkat malaikat yang membantu gitu. Giliran negatif aja setan aja gitu. Kita ingin menjaga ego kita supaya kita tetap di posisi yang baik, mungkin gitu sih. Ya, dan itu balik ke pernyataan di awal tadi bahwa ego, mind kita, pikiran kita lebih didesain untuk survival mode ya bro ya. Untuk mencari menjaga, selamat. Ya menjaga diri kita
keselamatan kita dan mungkin ya kebahagiaan kita sendiri gitu. Mungkin aku juga beranggapan ini cuma sebatas aku berasumsi, konflik antara positif negatif ini akan bisa terurai, disolve gitu kalau kita melihat ke dalam diri kita sendiri, sebenarnya siapa sih yang ngejudge positif negatif, ya kan? Oke. Karena akan bisa keluar kalau keluar dari konflik ini kalau kita beyond positif negatif kan. Ya, 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 ya. Karena kalau enggak ya tadi jebakan sana sini, terlalu positif jadi negatif jadi positif dan sebagainya. Jadi kita, maksudnya Mas Jadi kayak kita keluar dari label harus segera melabeli ini positif atau negatif, tapi beyond itu gitu. Ya, ya, yang jadi permasalahan adalah judgement kita bahwa ini positif, ini negatif kan? Ya. Karena judgment itu adalah suatu hal yang kita terapkan ketika kita mengharapkan suatu demi ego kita gitu. Kalau ini bagus untuk ego kita, positif. Kalau ini negatif untuk ego kita, ya negatif. Tapi ketika kita berusaha untuk memahami bahwa mungkin ego kita selama ini terlalu prioritaskan, ya kejadian cuma kejadian tanpa banyak label positif dan negatif. Ya, itu mindfulness gitu. Iya, makanya itu sebatas dari sudut pandang ilmuku, mindfulness itu kan mengajak kita untuk sesuatu yang sekarang kita judge positif bisa jadi di kemudian hari negatif. kita judge negatif. Demikian juga sebaliknya. Sehingga judgement ini sendiri sebenarnya bukan realita kan? Ya, bukan sesuatu yang mutlak gitu. Malah judgement itu sendiri menjadi distorsi terhadap kenyataan kan? Ini kalau ngomong cara filosofis ya, apapun yang kita experience di dunia ini, apapun yang kita alami di dunia ini, itu hanyalah persepsi terhadap kenyataan gitu. Jadi kenyataan ya memang mungkin sampai kapanpun kita nggak akan bisa lihat, nggak akan bisa alami, tapi ya kita cuma bisa mengusahakan diri untuk mengurangi persepsi kita yang berlebihan. Untuk segera positif, untuk terlalu negatif. Kita cuma bisa mungkin mengikis persepsi-persepsi itu sehingga semakin lebih dekat dengan kenyataan mungkin gitu sih. Ya, ya. Bahasaku itu topping drama, bro. Apa? Coping drama? Topping. Topping drama. Ya, jadi atasan gitu maksudnya. Iya, kenyataan itu sebenarnya ya kita akan sulit sekali, bahkan tidak bisa menyentuh, tidak bisa melihat kenyataan yang senyatanya gitu. Nah, tebel tipisnya topping drama inilah yang menjadi masalah kan? Ya, bagaimana kita hanya bisa mengikis topping drama ini. Ya, makanya ketika ketemu klien gitu ya, aku berusaha nggak terlalu banyak ngeribetin mungkin pendekatan, mungkin label, mungkin apa, karena kadang-kadang tuh memberikan topping drama yang berlebihan gitu. Wah, aku ternyata mengidap ini selama ini gitu. Wah, ternyata selama ini orang tuaku toksik. Wah, selama ini ternyata aku nggak sadar aku punya trauma. Mungkin ada benarnya, tapi gimana kalau kita nggak usah terlalu banyak ngeribetin masalah itu dan fokus ke seberapa dekat sih kita dengan kenyataan ini gitu, tanpa membumbui drama ekstra dalam hidup ini. Dan kalau klien sudah ribet, kalau teman sudah ribet, kita nggak usah buat ribet lagi gitu. Kalau dia lagi negatif ya kita nggak usah paksa positif. Kalau dia lagi positif jangan dipaksa negatif gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Ya. Gitu. Oke. Berarti lebih ke kelenturan kita ya, flexibility, tarik ulur ya, atau yang terlalu lebih ya dikurangin, yang kurang ya berusaha untuk ditambah gitu. Oke, gitu bro. Siap. Ya, mungkin ada apa yang ingin disampaikan terkait toxic positivity? Mungkin enggak sih, biar nggak banyak topping sih, cukup itu aja. Bener. Oke, thank you ya bro ya, udah aku ajak lagi, karena dulu kan nggak bisa di save ya, semoga ini bisa. Drama banget itu, kenapa nggak bisa di save ya? Iya, error dulu ya. Pilih kasih Mas Ajeni sama saya nih. Karena dulu error dan mungkin ya karena kebodohanku aja bro, salah mencet mungkin. Keluarga sehat? Oh Bapak ya, sehat. Bapak sehat, Ibu sehat. Ya, istirahat semua, masih takut keluar semua. Oh, oke. Tapi online masih ya? Ya, online masih. Sesi online ya, Padusada ya?
Ya. Jadi kelas online nih. Ini lagi kelas Jadi nih. kelas Saya online. cabut duluan hari ini. Oh gitu. Sebenarnya ngajar, enggak kan? Enggak. Aku bantu fasilitator aja. Admin Oh. sekarang. Ya buat teman-teman kalau mau belajar meditasi, tapi udah selesai ya yang pertama ya. Oh ya, ada di Agustus ini ada batch baru lagi di tempat. Di Bali Usada. Oh, udah dibuka lagi ya. Nah, teman-teman silahkan daftar ke akun IG Bali Usada untuk reguler 1 ya. Satu. Reguler satu. Oke, Oke, sip. oke, gitu aja bro. Thank you. Sampai ketemu lagi. Thank you, Mas Aji, Terima atas kasih. bantuannya. Ya, Terima kasih. kapan-kapan aku ajak lagi ya. Tema lain Oke, tapi. tenang, Oke, thank tenang. you bro. Thank Oke, you. Yuk, bye. bye-bye. Aku keluar ya, Mas ya. Ya, Oke, sip. makasih. Baik teman-teman, awesome. Soal toxic positivity sudah selesai 1 jam lebih dikit ngobrol bareng Nagu. Malam teman-teman, bye.